Assalamualaikum warahmatullahi Bu Rina. Waalaikumsalam Pak Yusran. Ya, apa kabarnya Bu Rina? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Rina, seperti janji kita dahulu bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran. Nah, berkenaan dengan kegiatan hari ini, apakah Ibu Rina sudah menyiapkan segala hal untuk kegiatan tersebut? Ya, insya Allah sudah Pak. Iya. RPP-nya ada Bu? Ada Pak. Iya. Nah, untuk kegiatan ini Bu Rina mengajar di kelas berapa Bu? Di kelas 8 Pak. Kelas 8, jumlah muridnya ada berapa? Ada 16. Ada 16. Dari 16 orang siswa itu Bu Rina pasti sangat kenal dengan anak Bu Rina. Dari semuanya itu adakah yang memiliki hal khusus, misalnya yang berkacamata atau pendengarannya kurang atau malah berkebutuhan khusus lain, adakah Bu Rina itu? Alhamdulillah tidak ada Pak. Ya. Oh, berarti untuk kegiatan pembelajaran hari ini Bu Rina pengaturan kelasnya itu fleksibel aja Bu Rina ya? Iya. Oke. Dari persiapan Bu Rina itu, tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini apa Bu Rina? Ya, baik Pak. Untuk tujuan pembelajaran di sini tertera pada RPP saya ada 5 Pak. Iya. Yang pertama, dengan memilih sumber belajar yang ada, murid dapat menjelaskan pengertian letak Indonesia menurut bahasanya sendiri. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan media yang dipilihnya sendiri, murid dapat menunjukkan minimal 1 dari pengaruh letak astronomis Indonesia. Iya. Yang ketiga, murid dapat melakukan atau menunjukkan letak geografis Indonesia pada media yang dipilihnya dengan percaya diri. Yang keempat, murid dapat menyimpulkan minimal 3 dampak dari letak geologis Indonesia dengan bebas menggunakan sumber belajar dan media yang dipilihnya sendiri. Kemudian yang kelima, melatih berefleksi dengan berbagai perasaan dan pendapatnya tentang letak Indonesia dari menggunakan sumber belajar dan media yang dipilihnya sendiri. Begitu Pak. Berarti di situ muatan materinya itu apa saja Bu? Ya, letak Indonesia yaitu letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Berarti mata pelajarannya IPS ya Bu? IPS. Ya. IPS. Terus dari rencana yang dibuat itu, area pengembangannya hendak dicapai itu di mana saja Bu? Iya, saya mengharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran ini, murid sesuai dengan kompetensinya memilih sendiri medianya, kan mau yang dimau apa oleh mereka. Jadi diferensiasinya dapat gitu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya sampaikan tadi. Oke. Ya. Terus kami juga ingin mengetahui apakah nantinya dalam penerapannya itu kompetensi sosial, emosional, dan budaya positifnya sudah terencanakah itu Bu? Iya, alhamdulillah terencana juga di RPP saya Pak. Oke. Dalam kegiatan pembelajaran nanti. Iya. Iya. Nah, terus untuk pencapaian semua yang sudah Ibu rencanakan itu tentu ada strategi atau media-media yang diperlukan. Nah, kami ingin tahu itu apa saja Bu Rina. Iya Pak. Untuk strategi yang saya persiapkan adalah memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE atau pembelajaran sosial emosional Pak. Dengan menggunakan media, ada buku siswa IPS, dan buku siswa IPS ini ada di dalam HP mereka, dalam smartphone mereka. Kemudian ada handout juga tentang letak Indonesia, itu juga saya bagi dalam bentuk printout. Kemudian ada video YouTube tentang letak Indonesia, kemudian ada globe dan atlas. Oh ya, berarti ini pembelajarannya juga berbasis internet Bu ya? Iya. Oke. Iya, dengan diskusi kelompok juga. Iya. Ini bagaimana nih Bu Rina? Apakah sudah siap ini? Insya Allah. Kalau begitu kita segera akan laksanakan kegiatan observasi akademiknya Bu ya. Baik Pak. Silakan Bu Rina masuk ke kelasnya. Iya. Dan selamat mengerjakan. Iya, terima kasih Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ya anak-anak, kita hari ini kembali bertemu untuk belajar EPS kembali. Yes. Nah, sebelumnya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama ya anak-anak. Bagi yang muslim berdoa disuarakan ya. Bagi yang non muslim berdoalah di dalam hati. Baik anak-anak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, semoga dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa pembelajaran kita hari ini berlangsung lancar dan aman. Amin. Iya, Ibu cek dulu nih kehadiran kalian semua. Adakah yang tidak hadir? Ibu sebut satu-satu ya. Angkat tangan manisnya. Tangan manis tangan mana? Kanan. Betul, keren. Oke. Agni. Yap. Ana. Aulia. Gia. Imam. Absen. Wah, ada kabar? Tidak ada. Berarti kita apa ya? Oke. Mitra. Iya. Mustafa. Rihan. Sahib. Nopea. Nopal. Absen. Tio. Pina. Oke. Yuli. Oke. Doni. Oke. Tinta. Iya. Berarti jumlah yang hadir ada 14 orang ya. Ya, semoga teman yang tidak hadir itu selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Oke. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Baik. Adakah yang sedang merasa tidak sehat? Tidak, semuanya sehat ya. Oh, kenapa? Garingan. Tian? Sama. Tapi tetap semangat mengikuti pembelajaran? Tetap semangat tidak? Semangat ya lah. Iya, bagus. Oke. Nah, anak-anak, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Seperti yang tertera pada layar, bisa kalian lihat dan baca ya anak-anak. Kita akan belajar tentang materinya letak Indonesia. Ya, tujuan pembelajarannya Ibu mengharapkan kalian dengan memilih sumber belajar yang ada, kalian dapat menjelaskan pengertian letak Indonesia menurut bahasa kalian sendiri. Kemudian yang kedua, coba bacakan yang kedua tujuan pembelajarannya. Siapa yang ingin baca? Anak, bacakah yang kedua? Kada kelihatan. Yang dapat melihat berarti sebelah sini. Yang kedua, ya Nopea. Dipilihnya sendiri. Ya. Kesenangan anak atau kebutuhan. Ya. Minimal pengaruh. Iya, kemudian yang ketiga, siapa yang mau baca? Sahib kah? Kada, siapa yang mau baca? Yuli atau Ana? Iya, silakan yang ketiga coba baca tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Murid dapat melakukan atau menunjukkan letak Indonesia pada iya, dengan percaya diri. Oke, yang keempat. Boleh. Murid dapat menyimpulkan minimal 3 dampak dari letak iya, geologis Indonesia. Menggunakan sumber belajar dan media yang dipilihnya sendiri. Iya, yang kelima. Yang kelima apa? Oke, Tinta. Melatih berefleksi dengan berbagai perasaan
pendapatnya tentang letak Indonesia dari sumber belajar dan media yang dipilihnya sendiri. Nah, jadi itu tadilah anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini mempelajari tentang letak Indonesia dengan 5 tujuan pembelajaran. Semoga dapat kita capai ya anak-anak. Ya, amin. Oke. Kemudian ini ya, sebelum kita menuju pembelajaran, kita kesepakatan kelas dulu nih. Kesepakatan kelas yang pertama mengenai elektronik HP-nya bagaimana? Kesepakatannya bagaimana? Harus buka HP. Harus buka HP kalau disuruh gitu ya. Nah, kemudian modenya diam kah atau berbunyi? Atau berbunyi? Diam. Iya, pakai mode diam kecuali untuk pembelajaran, bukan untuk yang TikTok atau WA ya anak-anak. Oke, kemudian apalagi kesepakatan kelas kita? Merespon, memperhatikan guru berbicara begitu ya. Kemudian apalagi? Mengerjakan tugas dengan tertib, dengan baik-baik. Jadi itu kita sepakati anak-anak. Nah, kemudian untuk kelompok belajar seperti yang dulu aja kah atau kita bentuk lagi? Oke, seperti yang dulu aja berarti lah. Jadi kelompoknya sudah terdiri dari 4 kelompok atau 3 kelompok, terserah nanti oleh kalian ya anak-anak. Oke. Nah, sebelum kita mulai lagi ya masuk ke materi pembelajaran, kita lakukan ice breaking dulu anak-anak. Oke, nah ice breakingnya kita memakai angka. Bila sampai ke angka genap, berarti dia harus bilang boom, bukan bilang angkanya. Paham tidak? Ya, angka genap tahu kan berapa? 2. Oke. Sip. 2, 4, 6, 8, 10. Nah, berhitungnya dari sana, berjajar ke sini, lalu sampai ke belakang. Oke? Berhitung, dimulai. Tidak fokus. Ulang, dari sana lagi. 1, boom. 3, boom. Boom. 8. 7, Pian. Door, berarti salah. Ulang lagi di sebelah sana. Sekali lagi ya. Fokus anak-anak. Bila sampai ke angka genap, bilang boom. Kalau tidak, ibu tembak. Oke. Mulai. 3, boom. 5, boom. Ayo, door. Berapa? 6, 7, boom. 11, boom. 13. Yes. Oke, tepuk tangan untuk semua. Oke, ice breaking yang terakhir. Fokus semuanya. Jadi kita bisa memulai ya, masuk ke pembelajaran ya anak-anak. Oke, nah ini masuk dalam bagian pembelajaran ya. Ini kita mindfulness dulu dengan teknik stop. Jadi anak-anak dengarkan ibu berbicara dan kalian berhenti sejenak dari kegiatan yang kalian lakukan. Sekarang cobalah untuk duduk rileks. Duduk rileks anak-anak. Ya, tanpa menyandar ke kursi, tanpa menyandar. Badan ditegakkan anak-anak. Badan ditegakkan, kemudian usahakan bahu kirinya sejajar dengan bahu kanan. Usahakan sejajar dengan bahu kanan, kemudian telapak tangan diletakkan di paha dengan punggung tangannya menghadap ke atas. Punggung tangannya menghadap ke atas ya. Nah, begini anak-anak. Nah, begini. Nah, punggung tangan ini kan punggung tangan. Letakkan di atas paha, kemudian duduk tegak tanpa bersandar ya. Jika sudah merasa nyaman, silakan menghirup udara dari hidung. Rasakan udara yang masuk, kemudian buang udara secara perlahan lewat mulut. Rasakan udara hangat yang keluar dari hidung.
Sekarang rasakan ketika menghirup udara, hirup, perut mengempes, dan rasakan perut mengembang ketika membuang napas. Kita ulang sekali lagi, hirup napas dalam-dalam, buang napas melalui mulut, rasakan perut kalian mengempes. Oke, selesai. Apa yang kalian rasakan? Panas. Biasa ay, panas. Seperti biasa. Oke, nyaman. Oke, jadi masing-masing memiliki persepsinya sendiri. Oke. Kemudian ada handout, ada kan handout materi anak-anak? Betul. Kemudian ada juga ibu sediakan link video di grup WhatsApp anak-anak. Link video lihat. Ya, yang punya HP silakan dibuka WhatsApp grupnya, bisa diklik. Jadi anak-anak untuk literasinya, silakan kalian pilih ingin membaca handoutnya kah, atau ingin melihat atlasnya, atau membuka video yang sudah ibu kirimkan linknya di WA grup kelas 8. Silakan anak-anak. Jadi silakan dulu itu dilihat dan dipahami. Ya. Di WA grup ya, yang ada pakai HP. Berarti kan kalau yang tidak membawa HP berarti melihat handout, membaca handout dan juga atlasnya. Oke. Yes, itu handout. Ayo, yang di kalian melihat ini kah? Nah. Yap. Ini bagus ini kotak tuh. Oke, sudah. Nah, anak-anak kalian sudah menonton video, sudah membaca materi di handout, kemudian sudah melihat atlas. Sekarang ibu berikan pertanyaan. Di mana kalian bertempat tinggal? Di bumi, di datar ajab. Di mana lagi? Di mana? Batu Tangga. Di datar Batung. Di mana lagi? Banyu Panas. Di Tandilang. Nah, semuanya itu di permukaan bumi. Ya, yang tahu berapa wilayah waktu di Indonesia? 24 jam. Ada berapa waktu wilayah di Indonesia? Ayo. Ada 3. Apa saja, Aulia? Yaitu Wita, oke. WIB dan WIB, oke. WIB itu apa? Ya, betul, waktu Indonesia Barat. Wita? Betul, waktu Indonesia bagian tengah. Dan WIB? Waktu Indonesia bagian timur, betul. Dan semuanya itu berapa jarak waktunya? Sejam. Iya, betul, 1 jam. Jadi WIB ke Wita 1 jam, Wita ke WIB juga 1 jam. Nah, selain itu, letak astronomis juga dapat menentukan musim, ya kan? Untuk di Indonesia berapa musim anak-anak? 2. Musim apa saja? Panas, musim hujan. Musim panas dan musim hujan, betulkah?
Musim kemarau dan musim penghujan. Oke, sekarang kita berada di musim apa anak-anak? Musim hujan. Hujan atau kemarau? Hujan dan panas, peralihan gitu ya. Ya, kalian ingat huruf O, angka 0, Oktober, itu adalah dimulainya musim penghujan. Sekarang adalah bulan apa? Nah, bulan September. Berarti ini adalah masa peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Iya. Anak-anak itu tadi tentang letak astronomis Indonesia. Sekarang yang kedua tentang letak geografis Indonesia diapit oleh apa saja? Antara dua benua. Ya, antara dua benua. Terus? Benua Asia dan Australia. Ya, benua Asia dan benua Australia. Terus diapit oleh apa lagi? Dua samudra. Yaitu samudra apa? Iya, betul. Tepuk tangan anak-anak. Oke. Sampai ke bagian yang ketiga, yaitu letak geologis. Oke, silakan angkat tangannya. Siapa yang ingin memaparkan? Oke, silakan Pina. Geologis adalah letak suatu wilayah yang melihat keadaan dan bebatuan. Ya. Geologis dibagi menjadi daerah, yaitu daerah Sindang, dan daerah peralihan. Ya, daerah peralihan. Oke. Adakah? Itu saja kah, Pina? Juga berada di jalur pertemuan Tiga lempeng, ya. Asia, Heeh. Pasifik, dan lempeng India. Ya. Apakah ada gunung berapi, anak-anak? Tidak ada ya, adanya di luar daerah kita. Tapi kita memiliki bukti bahwa dulu kala gunung di tempat kita ini dulunya aktif ya. Sekarang gunungnya sudah tua dan tertidur. Buktinya adalah ada sumber air panas ya, yang di mana itu wilayahnya? Di Banyupanas ya, ya di daerah kalian di situ. Nah, itu bukti bahwa dulu kala gunungnya masih muda dan aktif. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok sesuai dengan kelompoknya yang kemarin itu ya. Untuk lembar kerjanya sudah Ibu bagi di WA grup kelas 8 ya. Jadi nanti dilihat di sana, kalian bisa kerjakan, kemudian pilih sendiri medianya mau yang mana, mau video kah, mau rekaman suara kah, atau mau infografis, atau mau dalam bentuk catatan saja ya anak-anak. Kelompoknya ini kalian sudah duduknya berkelompok kah anak-anak? Udah berkelompok ya? Jadi ini berarti kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3 berarti ya, dan itu kelompok 4. Jadi kalian medianya pilih sendiri, silahkan diskusikan. Lembar kerjanya sudah Ibu kirim ke WA grup kelas 8 ya, silahkan dibuka dan dilaksanakan. Nanti setelah selesai berdiskusi, kalian presentasi ke depan kelas ya, untuk membacakan hasil, untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Paham anak-anak? Ya. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Iya, terima kasih anak-anak. Silakan kerjakan bersama-sama. Bisa yang waktu geologis. Gantian kah berataan astronomis? Ya. Jadi maju ke depan bawa ini. Nah, anak-anak kalian sudah berdiskusi. Nah, selanjutnya kalian per kelompok. Tadi 4 ternyata jadi 3 kelompok aja ya anak-anak. Nah, jadi silakan maju satu per kelompoknya, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan yang maju duluan, kelompok mana nih? Ya, kelompok sana. Berarti kelompok sini ya, berarti silakan duluan. Berarti tentang apa tadi bahasannya? Letak astronomis ya. Oke, silakan maju ke depan anak-anak. Ya, berataan semuanya. Silakan maju ke depan. Yang ini juga. Kan maju ke depan.
anak-anak kalian sudah berdiskusi berkelompok, kemudian sudah mempresentasikan hasilnya ke depan kelas. Bagaimana perasaannya? Senang. Iya, senang sekali. Ya, Ibu lihat tadi juga kalian maju ke depannya sangat pede ya. Ya, menyampaikannya dengan lugas gitu ya. Kemudian yang pesertanya yang tidak maju, yang kelompok lain yang tidak maju juga memperhatikan kelompok yang maju ya. Jadi ada umpan balik dari tiap kelompok ke kelompok yang lainnya. Nah, anak-anak berikan tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke. Nah, anak-anak, kita sampai kepada kesimpulan pembelajaran hari ini. Apa yang dapat kita simpulkan nih? Kita simpulkan sama-sama tentang letak Indonesia. Bahwa yang pertama, dengan adanya letak astronomis di Indonesia terbagi menjadi berapa waktu tadi? 3. Ya, terbagi 3 waktu. Kemudian letak astronomis juga menyebabkan Indonesia memiliki berapa musim anak-anak? 2 musim ya. 2 musim, yaitu musim apa? Kemarau dan penghujan ya. Kemudian dengan adanya letak geografis yang diapit 2 benua 2 samudra, Indonesia merupakan lokasi yang strategis menjadi jalur perdagangan ya. Kemudian dengan adanya letak geologis Indonesia yang dilalui oleh jalur pegunungan berapi, Indonesia memiliki tanah yang subur sehingga tanaman-tanaman kita beraneka ragam. Ya, itu tadi kesimpulan yang dapat kita sampaikan secara bersama-sama ya anak-anak. Oke. Nah, selanjutnya kita sampai kepada refleksi, yaitu refleksi pembelajaran pada hari ini kita lakukan berdasarkan. Nah, kalian lihat di handout kalian lihat ada warna apa saja itu? Merah, kuning, biru, ungu. Iya. Ada banyak warna dan di situ juga tertulis kata-katanya ya anak-anak. Ini adalah roda emosi pelucik. Apa, ada cinta juga? Iya. Nah, jadi Ibu bagikan lembar refleksinya ya satu persatu. Kemudian kalian pilih perasaan kalian berdasarkan yang tertera di sini. Misalnya kalau kalian merasa gembira, tulis gembira. Kalau merasa kagum, tulis kagum. Jadi berdasarkan roda emosi pelucik ini ya. Ya, bila percaya tulis percaya. Nah. Jadi kalian menuliskannya di lembar refleksi yang Ibu bagikan. Ya, diisi nak. Ada usaha Bu? Kami kalau kita ini usul. Kok bisa gitu? Nah. Open. Oke. Nah, untuk soal yang pertama ya berdasarkan roda emosi pelucik. Nah, kemudian yang kedua, kalian tuliskan hal baru atau hal yang menantang apa dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi silahkan ditulis. Ya, betul. Berdasarkan di sini saja. Kalian pilih minimal 3 ya. Minimal 3. Jadi sedikitnya 3 perasaan kalian yang kalian tulis di lembar refleksi yang telah Ibu bagikan. Pakai koma kah? Misalnya gembira, koma. Ya, gembira, koma, cinta, koma, apalagi? Minimal 3 lah. Nomor 1. Yang nomor 2 itu kalian tuliskan hal baru atau hal menantang apa dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, sebelum menutup pembelajaran, kita melakukan asesmen sumatif dulu ya anak-anak. Nah, berupa soal pilihan ganda dan ini adalah tugas individu
untuk mengecek tingkat pengetahuan kalian. Dan soalnya seperti biasa sudah Ibu bagikan linknya di WA grup kelas 8. Nah, silakan kalian bisa mengerjakannya dari sekarang. Oke. Adakah yang menantang? Oke. Menantang sama kok menantang. Tidak ada ditulis, tidak ada. Tapi masa tidak ada? Iya, tulis diisi. Nomor 2 tulis juga. Hal baru apa dan yang menantang? Atau yang menantang? Sudah. Nama diisi nama. Oke. Enggih. Ada pian hendaknya, nya boleh ambil acak yang mana? Boleh. Hendak nang di warna ungu misalnya sabuting, di warna biru sabuting misal, kan minimal 3. Anak-anak, halo. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran ya. Nah, Ibu ingatkan kembali untuk literasi membacanya nanti di rumah masing-masing ya. Baca materi tentang pemanfaatan sumber daya alam yang ada di buku siswa IPS ya, yang sudah ada di smartphone kalian masing-masing. Agar nanti saat pertemuan kita berikutnya, kita menjadi lebih siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ya anak-anak. Oke. Nah, sebelum Ibu ucapkan salam untuk mengakhiri pertemuan kita, mari kita kembali berdoa bersama-sama. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila bah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Selesai melaksanakan kegiatan observasi akademik untuk Bu Rina di kelas berapa tadi Bu Rina? Kelas 8 dengan jumlah siswa ke 16 orang ya, 16 orang. Mata pelajarannya tadi IPS ya Bu ya. Setelah kegiatan observasi pembelajaran ini kami ingin meminta refleksi dari Bu Rina bagaimana berkenaan dengan kegiatan observasi tersebut. Alhamdulillah setelah melakukan kegiatan observasi ini saya tentu saja merasa sangat semangat dan merasa bersyukur karena dengan kegiatan pembelajaran yang seperti ini kan lebih jelas dan berarti sampai ke akhir kan dapat merefleksikan ini juga sendiri terkait Coba Bu Rina ingat kembali dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu tadi, apakah ada dari yang menjadi tujuan atau harapan dari Bu Rina yang masih belum tercapai, bagaimana dan apa yang menjadi kendalanya? Jadi terkait tadi proses menjadi tadi yang saya rasa masih belum tercapai dan sempurna ya Pak. Dan dalam memilih media pembelajaran yang media sendiri kan masih memilih satu algoritma satu algoritma kan diberikan kebebasan untuk memilih medianya apa gitu. Ini masih banyak yang maunya sama-sama saja yang lain. Dari pilihan yang Bu tawarkan itu ternyata
itu sama, mungkin melihat mana yang lebih mudah gitu ya. Iya, sebenarnya seperti itu. Lebih memilih yang lebih mudah. Jadi untuk hal yang menantang mereka tidak mengambil. Iya. Oke, bagus Bu Rina, untuk kegiatan pembelajaran sudah terlaksana. Terakhir kami ingin mengetahui ke depannya itu setelah proses kita hari ini, apa tindak lanjut yang Ibu lakukan yang pastinya berkenaan dengan peningkatan kualitas anak kita gitu ya. Ya, betul, Pak. Jadi dari segi kognitifnya memang ada keberadaan kapasitas itu tentu saya juga menggunakan ini juga akan berbeda dengan jadi dari murid yang sudah mencapai kompetensi menggunakan itu ini hanya mengajukan beberapa pertanyaan terkait murid tersebut dan saya dapat ini untuk yang sudah tercapai kompetensi. Kemudian kalau bagi yang murid yang memang sudah bisa memberikan paparan atau contoh tapi belum secara terperinci gitu ya. Jadi saya itu nanti akan mengamati materi secara individu gitu Pak. Jadi akan bertanya kepada beberapa teman-teman lain sebelum bertanya langsung kepada murid tersebut. Maksudnya menurut ini kan dengan teman gitu. Menurut kamu ini gimana caranya gitu. Sebetulnya itu sebelum saya kasih. Oke, jadi setelah Ibu mengetahui anak tersebut ada pemain terus mungkin ada apa nih Pak, semacam Murid itu nanti akan saya berikan pembelajaran yang eksplisit. oh iya. Jadi dengan cara scaffolding gitu. Oke. Menyesuaikan nanti. Oke. Semacam apa, pembelajaran tambahan Bu ya. Oke. Untuk kegiatan kita hari ini sudah selesai Bu Rina ya. Selamat dan silakan untuk aktivitas selanjutnya dan kami tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well.